perbankan syariah, ada yang harus merger toh sekarang karena kolaps, nggak tahan. Dan beberapa orang mengajukan manajemen risiko di dalam keuangan syariah. Sangat merugikan bagi lembaga keuangannya itu sendiri. Nggak bisa Pastor kalau manajemen risiko karena nggak mengenal derivatif. Nggak kenal derivatif, nggak bisa. Makanya nggak kenal jadi opsi, nggak kenal derivatif. itu Jadi yang nulis juga orang Mesir juga ada itu. hedging. Yang nulis orang Mesir namanya, saya punya PDF-nya juga. Saya juga punya PDF-nya juga itu. Yang namanya si Nurul Syahwani Mohd Nur Abdul Ghafar, siapa itu? Ini ya. Jadi manajemen resikonya sendiri itu mengerikan sekali. Syariah risk ini ya, saya share ya. Jadi sebetulnya mengapa pinjaman uang bukan pinjaman tapi permintaan modal lah namanya ya, ke bank syariah atau koperasi syariah itu lebih mudah karena mereka sekarang lagi kolaps. Mereka semua sudah kolaps dan mereka bisa bertahan dengan nasabah-nasabah ini yang ini ya dari PDF-nya ini ya. Syariah risk, its origin, definition, and application in Islamic finance. Ini mengerikan sekali kalau di kesimpulan terakhirnya. Intinya apa? Wah, lembaga-lembaga keuangan bersyariah ini beresiko. Di ininya. Ini jurnal bagus Pastor karena dari Sage ini biasanya jurnalnya bagus-bagus. Ya. Wah, ini repot nih mereka bilang, makanya harus ada studi lagi lebih lanjut karena saat ini mereka nggak bisa menjaga manajemen resikonya mereka, nggak punya manajemen resikonya. Jadi bagi pelaku penyedia jasa keuangan ini sendiri pun nggak bisa. Ini sebenarnya politis, jadi bagi banknya juga sebenarnya rugi, tapi bank harus meresponi para ulama, ya kan? Dan tadi politik hanya retorika. Dan kalau yang menurut Pak Susuguda, kalau misalnya itu dipaksakan diterapkan, sebetulnya nggak bisa dipaksakan diterapkan karena ada hukum pasar. Tetapi kalau kita masih mendukung kredit semua pinjaman uang dari bank syariah, ya itu memperpanjang usia mereka tuh. Kami masih dibutuhkan oleh masyarakat. Harusnya udah kita keroyok sama-sama. Selesai aja kamu udah tuntas. Tetapi ini bisa tiba-tiba bangkit loh. Bisa tiba-tiba bangun loh si lembaga keuangan syariah ini, jangan main-main. Karena apa? Karena ketika khilafah itu berdiri, maka ini harus dihidupkan. Dan sistemnya sudah jadi. Mereka tambal sulam. Jadi kalau pertanyaannya Pak Susuguda tadi, akan satu kondisi Pastor, ya. Ada perbankan konvensional itu putus Pastor suaranya. Ya, sudah? Sudah. Ya. Lanjut. Tadi kenapa? Kalau misalkan ada perbankan konvensional mungkin masih sulit gitu ya untuk bangkit. Tapi kalau tiba-tiba konvensional itu dihapus, semua orang masuk ke bank syariah, itu mungkin saja terjadi. Tapi yang kita khawatirkan kalau itu dilakukan, maka akan terjadi pelarian modal ke luar negeri. Oh iya. Terutama bagi para pemilik dana ini nih. Nah, tadi ada minoritas ini kan gitu ya. Ya, dan tapi masalahnya begini, Pak. Nah, ekonomi syariah ini ya tadi ada satu bagus ya, yang teman-teman yang di grup ini ada bilang ke saya, ada satu bagus. Ekonomi syariah ini akan menyebabkan maraknya money laundry. Nah, itulah sebabnya di negara-negara Islam terjadi money laundry. Di negara-negara mayoritas Islam itu money laundry, kenapa? Karena itu digunakan untuk senjata, untuk menjahit semuanya untuk dakwah judulnya, dan harus dibolehkan, dan itu bank-bank syariah yang menampung, dan itu dibolehkan karena untuk kepentingan umat itu tadi kan. Nah, itulah money laundry-nya di sana, sehingga hasil-hasil kejahatan semua ada di situ, di bank syariah itu, di sistem keuangan syariah itu. Di negara-negara dengan syariah Islam, di situ money laundry itu sangat hebat sekali. Uang dari Amerika, dari mana hasil-hasil kejahatan itu dicuci di situ. Justru itu kan berbahaya bagi umat manusia seluruh dunia. Nah, balik lagi, kalau Anda masih mendukung punya account di bank syariah apa segala macam dengan janji-janji ada bagi hasil yang besar segala macam, bunga ya sebetulnya sama saja kan, cuma disebutnya bagi hasil yang besar.
Jangan jangan diikutin karena dengan Anda mendukung itu, Anda sedang mendukung khilafah. Semua yang berbau syariah, itu berarti Anda sedang mendukung khilafah termasuk semua produk-produknya. Nah, jadi hati-hati. Dan itu memang dipersiapkan. Ya sekarang mereka rugi, proyek syariah adalah proyek rugi, ya kan? Nah itu didiamkan oleh rakyat juga nggak curiga, tetapi sebenarnya disitulah banyak tindakan-tindakan kejahatan berpotensi untuk tindak kejahatan. Makanya sistem perekonomian syariah sekarang ini belum marak loh. Iya, sekarang belum bisa tiba-tiba bangun. Makanya kemarin pasar syariah bisa tiba-tiba ada kan. Nah, itu nanti itu kurang pinter tuh si pasar syariah itu. Karena dia harusnya merangkul bank-bank syariah. Dia nggak, kalau dia sendirian ya kalah lah diciduk polisi. Coba kalau kemarin dia merangkul dengan bank syariah, koperasi syariah, dia bikin, oh kita bikin pasar pesta amal, misalnya begitu kan, jadi itu bikin pesta amal. Mereka salah karena mau cari panggung juga kan si siapa itu siapa itu ya, si itu kan mau cari panggung juga dia. Nah, itulah dalam Islam. Wah, Pak Paul malah ngasih jalan itu, ngasih ide. Oh iya, nggak apa-apa. Itu memang kita ungkapkan di sini supaya pemerintah menguasai. Kalau kita diam, malah pemerintah nggak tahu. Nah, ini channel kita kan diawasi oleh pemerintah. Jadi hati-hati ketika ada ide bikin pesta amal, kita sudah langsung tahu dan saya sudah ngomong ini ya. Pesta amal, bank syariah, koperasi syariah dengan pasar syariah, itu siap-siap aja tuh. Ada Pak Jenderal tuh Pak Paul. Mana Pak Ya, Jenderal? Pak Paul. Woi, katanya ke Surabaya. Ada Pak Enggak Guru. jadi. Hari Sabtu. Wah, ini Ya, Pak dia Guru datang nih. Pak dosen datang ini, ngeri nih. Selamat malam. Udah lama Loh, tadi Malam masuknya. Pak Ya. Guru. Udah lama masuk Oke. ya? Dari tadi saya udah dengar. Oh, Saya kan wah. Udah lama teman banget. baik.